Pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario David Satrio CS terhadap David Ozora masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang terakhir digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi meringankan dari pihak Shane Lucas, terdakwa 2 yang diduga ikut mengetahui dan membantu Mario Dandi saat melakukan aksi penganiayaan tersebut terjadi. Sidang berlangsung panas. Anda kita sejarah dari mana saudara bisa yakin bahwa Shane itu tidak pernah berantem, tidak pernah laki, tidak pernah tawuran? Dari mana saudara bisa yakin? Karena saya dulu tinggal di rumah Shane. Tinggal di rumah Shane selama 3 bulan. 3 bulan. Apakah dari sebelum itu atau setelah itu Anda tahu kehidupan Shane dari sana? Benar-benar fakta yang diketahui oleh si Cio tadi. Dan kami sudah tersampaikan bahwa kondisi pertemanan dia, bahwa Shane itu adalah orang baik, dan juga komunitasnya juga komunitas dia juga sering ke gereja. Tadi juga terkonfirmasi dia juga bukan orang yang memprovokasi dalam pergaulannya. Kejadian itu kan saya pulang, saya nggak tahu hari Senin itu. Nah, saya pulang jam 10 lewat, dia nggak ada di rumah. Kalaupun dia biasanya keluar, pasti kasih tahu. Nah, saya telepon dong, nggak dari rumah, saya pulang dari pekerjaanku. Saya ada di mana, Dek? Oh iya, ayah, langsung aku. Saya sama Dendi bukan Mario, kita sebut Dendi. Karena Dendi nggak, saya kenal hanya nama aja kan gitu. Di mana? Di Persanggrahan. Apa? Si Dendi, ayah, baru berantem. Jadi aku ada di situ, dia juga saksi. Benar kamu nggak itu lakukan? Enggak ya, enggak. Saya nggak tahu, nggak kenal juga ya seperti itu. Nah udah Selasa berangkat lagi karena saya pikir temannya si Dendi temannya yang saya tahu kan ya. Ya udah. Nah Selasa malam saya ditelepon jam 10 dari Polres, sudah di Polres itu. Itulah saya baru tahu. Pak, Sen ada di Polres, besok datang pagi. Ada apa Bu? Saya bilang, enggak Pak, si Sen ini temannya berantem, dia buat saksi itu. Jadi jam 10 saya sampai di Polres, saya tanya, kok lama anak saya saksi kan gitu, nggak kepikir saksi kan nggak perlu lah penasehat hukum kan gitu. Nah, tunggu Pak sampai sore ini kan mungkin masih ditanya kan gitu. Lama-lama jadi tersangka, saya heran, ibu semangat karena berhubung juga ibunya sudah nggak ada ya tahun 2020 bulan 8 itu. Ya anak saya ini saya pacu bahwa dia jangan sedih. Jadi saya berperan seperti ibu, berperan sebagai bapak, berperan sebagai kakak, berperan semua untuk keluarga. Yang puji Tuhan, banyak yang senang, keluarga mendukung, support kita ya. Ya didoakan, dibantu, yang dari gereja, yang dari temannya. Saya nggak nyangka sebanyak itu yang besok sama anakku Shane membantu saya. Itu terharu saya. Sampai di persidangan ini pun saya kaget, ada yang bikin baju seperti ini, ada yang bikin bunga. Itu di luar pengetahuan saya semua, puji Tuhan. Dua-dua aku terjawab, ternyata anak ini melakukan kebaikan selama di luar saya. Dari persidangan hari ini, kalau dilihat yang lalu-lalu ya, bahwa mereka menyampaikan beberapa kali mereka sudah ada upaya ingin membantu, ingin damai dan lain sebagainya. Sebenarnya dari persidangan yang kita saksikan bersama hari ini, rasa-rasanya semua dari kuasa hukum terlihat di pain ya, terlihat menghindari pemenuhan terkait restitusi. Jadi buat kami ini menunjukkan sebenarnya dari awal itikat baik itu tidak pernah ada. Hingga kini sidang kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak ini menjadi viral dan menyedot perhatian publik. Akibat penganiayaan tersebut, David Ozora mengalami koma hingga 1 bulan lamanya. Kendati kondisi David sudah membaik dan sudah bisa melakukan aktivitasnya namun masih terbatas, dan remaja berusia 15 tahun itu tetap harus menjalani berbagai terapi untuk menormalkan fungsi organ tubuh dan sensor motoriknya yang sempat terganggu. Kejadian yang menimpa David Ozora tersebut tak pernah dilupakan ayah David, Jonathan Latumahina, seumur hidupnya. Perkembangan David diungkapkan Jonathan saat menjadi bintang tamu di kanal Berbagi Dr. Richard Lee. Masih terapi tapi progresnya bagus banget. Artinya bisa bilang progres bagus banget karena dokter Tatang yang nanganin itu kan pas awal-awal itu kan menyampaikan ini diffuse axonal injury stage 2. Bapak bisa cari literatur yang terkait hal tersebut, tapi saya bisa jelaskan kondisinya seperti ini.
Aku masih merinding kalau inget itu. Itu malam jam 1:30 dokter Tatang infoin. Karena kan dia tuh nggak ada bleeding, Dok. Iya. Aku ngikutin di tempat Om Deddy juga. Nggak ada bleeding, Nggak otaknya berputar. Iya. Karena kena tendang kayak Karena, gitu, iya, karena posisi trauma. otaknya dengan tengkoraknya itu berputar. Otaknya, tengkoraknya itu tetap, otaknya berputar. Kalau gegar kan getar ya. Iya. Kalau Kalau ini berdarah ada darah dan neken. diffuse, Kalau iya. ini dia berputar diffuse kayak gitu. Jadi kemarin dijelaskan, kemarin dokter Tatang hari Kamis kemarin jadi ahli kan, menjelaskan juga kan di pengadilan bahwa kondisinya ini sangat parah. Dan dia bahkan saya tidak pernah menjumpai kasus diffuse axonal injury akibat pemukulan. 99% karena kecelakaan berat. Ini kenapa kena pukul? Dia kan Kenapa 7 kali kan leher bagian belakang. Saking kerasnya sampai, nah itu udah, itu tanggal 23 itu nggak pernah saya lupakan seumur hidup. Ngeri sih. Setelah mengalami penganiayaan berat, kondisi fisik dan ingatan David mengalami perubahan drastis. Apalagi ketika diminta untuk mengingat kejadian sesuatu. Ingatan kognitifnya dan fisiknya mengalami penurunan. Oke Mas, saya pengen tahu dulu kondisi David yang sekarang dulu Mas. Kalau sekarang itu terbagi dua kan, ada satu terkait motorik, yang satu kognitif kan. Yang kognitif ini masih asesmen terus, karena masih terapi terus kan. Okupasi, kemudian yang sudah selesai terapi bicara sudah. Oke. Karena dulu kan nggak bisa ngomong. Sekarang sudah bisa ngomong? Udah. Oke, dan dia ingat? Nah ini yang unik, daya ingatnya ini. Ingatnya tuh random gitu. Jadi bukan yang, kalau kita ini kan bisa ingat detail ya. Iya. Bukan maksudnya bukan detail banget, tapi kita tahu timeline, kita tahu nih. Oke. Kalau David ini kadang tajam banget, ingat sesuatu, kadang sama sekali nggak ingat. Nggak ingat. Sebelum kecelakaan dan Oh, setelah kecelakaan berbeda. Beda. Ada yang kurang. Ya, kayak Yang misalnya kurang kurang yang cepat ini. nangkapnya. Yang harus mikir ya. Ya, ngitungnya biasa Ngitung, cepat. ya. Logikanya bagus kayak gitu. Punya kayak agak nge-lag dikit ya. Iya, lag. Diungkapkan Jonathan, dalam kondisi yang tak menentu itu, ia mendapat penjelasan dari dokter yang menanganinya kalau kecil kemungkinan David untuk bisa bertahan. Bahkan banyak yang memperkirakan kalau anak sulung Jonathan itu tak terselamatkan. Namun begitu, ia terus berusaha dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk kesembuhan David, hingga akhirnya mukjizat itu datang pada diri David. Ketika dijelaskan, malam hari itu aku ingat banget tuh. Dijelaskan, dokter Tatang itu menjelaskan ini traumanya sangat berat, kemungkinan survive-nya kecil, tetapi kita berusaha. Dan ini yang saya sama dokter Tatang tuh selalu ingat terus, ini dokter itu jarang banget yang ngomongin tentang keajaiban, mujizat. Tetapi sampai di kemarin ketika menjelaskan di pengadilan, beliau menyampaikan itu juga. Saya ini kan hanya berusaha secara medis, tetapi ini campur tangan Tuhan. Saya percaya. Karena nggak masuk akal gitu. Itu yang membuat saya juga, wah itu rasanya di sana itu orang pada ngobrol kan, denger ya, overheard gitulah istilahnya. Ini kalau nggak vegetatif, ini nggak selamat nih. Itu obrolan kayak gitu terus. Vegetatif atau tidak selamat, artinya kalau nggak kayak seperti itu terus seumur hidupnya, Iya. atau meninggal. Mas, sejujurnya ya, aku minta maaf ya, kita ngomong-ngomong di sini ya. Aku sebagai dokter juga ya, aku ngelihat kasus itu kan, dan aku kan ada terspill kan beberapa saat dia kejang waktu itu. Sejujurnya aku sebagai dokter, aku bilang, ini kayaknya nggak lama. Iya.
memang. Dan aku jarang banget lihat yang seperti itu punya tiba-tiba bisa jadi seperti sekarang. Ini mukjizat banget. Iya. Dukungan doa datang dari berbagai penjuru kalangan, salah satunya dari ormas tempat Jonathan bernaung yang selalu menggelar doa bersama untuk kesembuhan David. Doa dari sahabat itu seolah menjadi pelipur lara dan harapan bagi Jonathan. Dalam kondisi koma di hari ke-11, David menunjukkan respon dengan membuka matanya walau hanya sejenak. Seninnya melek beberapa detik. Oh, sempat buka mata. Buka mata. Ini yang ditunggu kan. Heeh. Dokter datang telepon. David baru saja buka mata ketika akan di MRI. MRI yang kedua. Berapa lama dong? Kan langsung begitu ya. Sebentar, beberapa detik terus. Saya dikirimin videonya kan. Ini. Wah, nangis. Rasanya kayak lihat bayi ya. Benar-benar baru buka mata terus. Itu udah rasanya, wah, anakku udah hidup lagi nih. Itu yang ada di dalam pikiranku. Seneng banget, syukur luar biasa karena pada saat itu kan dari PBNU dan Ansor, saya di Ansor kan, itu langsung mengadakan tiap malam itu sejak David koma ini selalu ada doa bersama. Jadi benar-benar ini anak yang nunjukin kebesaran Tuhan gitu loh. Kalau buat saya pribadi ya. Ya, jangankan buat Anda, Pak. Buat saya pun, saya masih merasa sekarang ini kenapa beliau bisa sembuh, salah satunya menurut saya lebih dari setengahnya itu adalah keajaiban, mukjizat. Dokter bilang begitu. Ini mukjizat, Pak. Sementara itu, kasus penganiayaan yang dialami David Ozora yang dilakukan Mario Dandi Satrio CS menjadi pusat perbincangan publik yang tak kalah dengan kasus viral lainnya. Terkait kasusnya tersebut, Jonathan merasa pada awal penanganan kasusnya tersebut terkesan ada permainan pada penegak hukum yang menangani kasusnya tersebut. Kalau pas ibunya datang kan saya belum tahu ini siapa, apa gitu. Yang saya tahu hanya ini kenapa kok aku seperti dipojokkan ya. Anakku ini korban, tetapi kenapa aku dipojokkan oleh kepolisian? Oke. Makanya waktu itu saya... Polisian mojok? Loh, iya kan? Kan kebuka pas sidang. Ada kong kali kong gitu lah. Oknum ya kalau kita bilang. Jadi di Medika itu klaim asuransi tidak bisa di-proof. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Ada klausul yang dilanggar. Nah, klausul apa yang dilanggar? Terus dia liatin kronologi. Jadi kronologinya ini yang memulai perkelahian adalah David. Di kronologinya itu. Oke. Sehingga dari program nggak bisa dari asuransi nggak bisa meng-cover. Akhirnya saya tanya ke rumah sakit, ini siapa yang nulis? Siapa? Saya pengen tahu ini siapa yang nulis. Dari kepolisian. Oh, polsek gitu. Saya ngomong ke pihak asuransi, kemudian duduk perkaranya jelas kan. Nah, kebuka kemarin pas sidang, memang si Rafael yang minta supaya kronologinya, iya. Ada itu, di berita banyak banget. Rafael yang minta diubah? Iya. Dan diikutin BAP-nya kayak gitu? Diikutin. Kalau nggak diikutin, mah rumah sakit nggak mungkin ini. Makanya saya lawan terus. Polsek saya lawan, Polres saya lawan, karena menggunakan keterangan pelaku sebagai bahan press release. Pak, sehingga ada 2 kali kan itu, Polres Jakarta Selatan 2 kali kan, ada ralat kronologi. Pak, ini kan kayak gini ya, seperkuasa itu kan? Iyalah. Rafael Alun sampai bisa buat kayak gitu. Kalau teman-teman cross check lagi keterangan ayah David terkait mereka bilang main gitar, kemudian ada kata-kata tenang aja, nanti gue juga paling dihukum 2,8 tahun Papa Atur, itu juga sudah dibenarkan kok oleh terdakwa yang lain. Tapi namanya orang mau membela diri ya boleh.
Dalam sesi bincang tersebut, Jonathan mengungkap praktek kotor yang dilakukan oknum kepolisian yang pada akhirnya terungkap di persidangan. Untuk itu, ia berharap pelaku penganiayaan anaknya dapat dihukum seberat-beratnya. Pokoknya pas kejadian itu, saya nggak peduli nih mau polsek, polres, Polda. Saya mau ke Polda. Kebetulan saya kenal sama Kapolda waktu itu ya. Terus saya bilang ini harus, saya nggak mau kalau seperti ini, harus diusut dengan benar. Akhirnya kasus ditarik Polda. Baru di Polda, baru ketahuan kan. Gila. Jadi saya cuma pengen ngetes apakah benar seperti yang dia bilang penguasa Jaksel. Oh iya benar, penguasa Jaksel ternyata. Karena di selatan nggak gerak nih kasusnya. Oh seperti Jaksel nggak gerak? Iya, makanya diambil ke Polda Metro. Ternyata sudah terbongkar di dalam proses persidangan kemarin dari saksi-saksi. Kita lihat pada waktu ketika dia sudah di polsek, itulah HP-nya dengan HP yang dia bilang hanya menghubungi orang tua, tetapi nyatanya dia pakai HP itu untuk kirim video dan kirim foto penganiayaan ke orang-orang sekitarnya. Itu satu. Yang kedua, dengan HP itu dia menghilangkan barang bukti. Chat AG dia minta hapus, chat-chat dia juga pasti hapus. Kemudian video yang katanya percakapan itu juga dihapus, ya. Yang dia kemudian terkait dengan bukti foto dan video dihapus. Kemudian dia juga menghubungi Shane dengan HP itu untuk minta Shane mengubah BAP. Jadi saya pikir kalau hanya yang disampaikan oleh teman-temannya David tadi udah benar adanya. Dia memiliki privilege di Polsek Pesanggerahan itu untuk membuat komunikasi aktif terkait menghilangkan dan merusak kronologis. Sementara itu berita lain yang tak kalah viral yaitu sosok polisi wanita bernama Bribtu Tiara Nisa Zulbida setelah berhasil menyabet predikat lulusan berprestasi di Akademi Kepolisian di Turki. Diketahui Bribtu Tiara Nisa Zulbida menjadi perwakilan Indonesia dalam pendidikan yang diikuti oleh 16 negara. Komiser Yardımcısı Tiara Nisa, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Komiser Yardımcısı Tiara Nisa, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Acara kelulusan tersebut berlangsung di Akademi Kepolisian Turkish National Police, Ankara, Turki. Tiara menjadi pembicara pertama untuk menyampaikan sambutan di hadapan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müddet eskuatı olan Polis Akademisi bünyesinde aldığımız polis amirleri eğitiminin ardından bugün mezun olmanın haklılığını yaşıyor. Bu süreç içerisinde profesyonelce hazırlanmış polis amirliği eğitimi aldık. Bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyonu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. Bizlere bu hayat fırsatı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne minnettarız. Dalam sambutannya dalam bahasa Turki, Tiara yang mengungkapkan keikutsertaannya mengikuti pendidikan tersebut agar bisa menjadi polisi yang baik dan melayani masyarakat. Bribtu Tiara Nisa Zulbida juga berkesempatan untuk mendapatkan ucapan selamat langsung dari Presiden Erdogan. Prestasi yang diraih Bribtu Tiara itu mendapat komentar dan respon positif dari masyarakat luas di tanah air. Tak terkecuali juga dari selebriti yang ikut merasa bangga atas pencapaian yang diraih Tiara. Keren dong, Masya Allah lah, itu kan prestasi yang luar biasa juga. Semoga dikasih keberkahan sama Allah. Wow, luar biasa, ada anak bangsa kembali, putri bangsa yang membanggakan Indonesia di kancah internasional. Ada Bribtu Tiara Nisa, sampai menjadi lulusan terbaik Akpol di Turki.
Bukan di Indonesia loh, ini di Turki. Padahal kan Turki itu bisa dibilang untuk sistem keamanan pertahanannya juga itu di sana pendidikannya juga. Kalau aku baca-baca ya, kan aku suka ngikutin YouTube tuh. Turki itu juga termasuk yang terbaik gitu untuk pendidikan kepolisiannya lah ya gitu. Dan bisa berbahasa Turki juga, wah hebat banget. Kebetulan aku memang suka dengan budaya Turki, jadi bangga sih warga Indonesia bikin bangga di sana. Baguslah, dia adalah salah satu warga Indonesia yang bawa nama baik Indonesia, yang bisa ngobrol sama Presiden Turki, luar biasa lah. Aku sebagai orang Indonesia cukup bangga. Pokoknya semangat buat kamu ya Kak.